Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Dengan senyum. Kalau dia nggak respon, tolong goyang-goyang badannya. Biar semangat seperti beberapa baris depan tadi. Yang semangat baca walaupun belum gilirannya dia udah bunyi. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, Henry Francis Lyte tahun 1847 sangat terinspirasi dengan bacaan kita, secara khusus Lukas 24 ayat 29 saya baca ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Bagi Bapak Ibu, ayat ini biasa. Tapi bagi Henry Francis Lyte, syair ini luar biasa. Maka dia menggubah syair dari ayat ini dan diberi judul Abide With Me, yang berhasil selesai syairnya tahun 1847. Lalu beberapa belas tahun kemudian, 1861, William Henry Monk memberikan notasi lagu. Dan kemudian Yayasan Musik Gereja Indonesia memasukkan di Kidung Jemaat. Itu ada di 329. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin tuh. Gelap hampir malam itu versi rohani, nyanyian rohani. Ada versi Kidung Jemaat. Beta ngomong Kidung Jemaat bukan nyanyian rohani itu. Nah, Bapak Ibu tahu itu punya makna luar biasa. Si Henry ini berpikir bahwa malam adalah wilayah gelap, identik dengan kejahatan, dan sulit untuk menapaki dalam kegelapan. Dalam kelemahan itu, dia membutuhkan Tuhan. Hari ini kita mau ngupas teks itu, bagaimana kemudian perjalanan Emmaus itu dilakukan. Teks ini terlambat muncul di SGD kita, karena sudah pernah dibawakan di ibadah PKP kalau nggak salah, tentang Emmaus. Emmaus dalam teks asli itu berarti sumber air panas. Dia punya letak, teks kita bilang 7 mil, tepatnya 11 km barat laut Yerusalem. 11 km itu kalau Bapak Ibu jalan biasa, kira-kira berapa jam? Ada 3 jam? Bisa jadi. Mungkin kalau ada yang agak cepat mungkin 2 jam. 2 sampai 3 jam perjalanan untuk tiba ke satu tempat, atau mungkin lebih, kayaknya lebih juga, untuk sampai ke Emmaus. Nah, pertanyaannya, waktu mereka jumpa dengan Yesus di tengah jalan, atau di jalan menuju Emmaus itu, kenapa mereka tidak kenal dia? Tolong lihat ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yang jalan itu Kleopas dan temannya. Siapa temannya enggak ditulis oleh Dr. Lukas. Pokoknya Kleopas. Saya lagi berpikir apakah Kleopas lansia? Rasanya tidak mungkin. Atau mungkinkah dia mengalami rabun dekat? Saya juga tidak dapat memastikan. Tapi rasanya aneh, serabun-rabun pun sekalipun. Aneh kalau dia tidak mengenal pribadi yang 3 tahun sama-sama dengan dia, yaitu Yesus Kristus. Maka saya kira sesuatu yang menghalangi mata mereka, ayat 16, itu tidak bicara secara physically, tapi sesuatu yang mengalami mata mereka sangat mungkin merupakan trauma masa lalu. Apakah trauma masa lalu? Tolong lihat ayat 13 yang awal sekali dibaca. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus. Hari itu juga, hari apa itu? Hari kebangkitan. Berarti
Pada hari Minggu itu peristiwa terjadi. Lalu apa yang menghalangi mereka? Saya sebut kenangan pahit. Apa itu? Baru 2 hari yang lalu mereka tahu bahwa guru mereka, rabi mereka disiksa luar biasa, mengalami kematian yang sangat mengerikan. Itu merupakan trauma. Kedua, kita juga bisa merujuk ayat 21, tolong lihat. Ini bicara soal selubung, apa yang menghalangi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kami harapkan dia akan tunjukkan bahwa dia Almighty God. Dia turunlah dari salib, hebohlah Israel, Romawi bertukut lutut, Israel merdeka. Apa maksudnya? Mereka punya mimpi, target mereka adalah Yesus akan menjadi pemimpin dunia. Tapi mati di kayu salib. Ini bicara soal apa? Kekecewaan. Saya sebut dengan kepahitan. Orang lain menyebut dengan akar pahit. Peristiwa masa lalu, ketakutan, kengerian, kekecewaan, kepahitan. Menjadi jawaban ayat 16, ada yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak kenal. Pendampingan terjadi, pengawalan terjadi selama ke Emmaus, dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan mereka. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya suka ayat 25, walaupun sebelumnya ada yang lucu di ayat 19. Tuhan Yesus lagi main sinetron, jadi lagi acting di ayat 19. Tiba-tiba habis acting, ayat 25 jadi serius. Saya baca ya. Aku lagi membayangkan ekspresi Tuhan Yesus tuh dia bikin apa nih pada si Kleopas dan temannya. Lihat ayat 25 saya baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Aku lagi membayangkan kayak apa ekspresi Yesus Tuhan kita. Sebelnya minta ampun, kesel barangkali. Kenapa kesel Bapak Ibu? Karena mestinya mereka sudah belajar tentang kitab Taurat, kitab para nabi yang mengisahkan tentang akan datang Mesias yang juga dianiaya, Yesaya 43-44. Atau mereka mestinya sudah tahu selama 3 tahun Yesus di dunia, Yesus sudah ngomong begini 3 kali. 3 kali loh Yesus ngomong, anak manusia akan ditangkap, dibunuh, bla bla bla, pada hari ketiga akan bangkit. 3 kali ngomong serupa. Tapi masih nggak ngeh juga, padahal mereka udah cerita. Lalu perempuan-perempuan ke kubur loh, dan si Yesus tidak ditemukan, walaupun yang lain tidak lihat tubuhnya mana yang bangkit, mereka tidak tahu. Masih gitu doang. Makanya Alkitab ini kalau saudara baca 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang bodoh." Mangkali itu dia kuti telinga, pambodoh nih, mungkin begitu kali. Kepala angin. Sebel barangkali, kesel banget. Sudah dibilang. Saya lagi membayangkan betapa emosinya Tuhan Yesus itu. Lapu, tapi tidak begitu Bapak Ibu. Catatan ketiga saya bilang bukan emosi yang meluap-luap. Ayat-ayat yang selanjutnya saudara akan terkejut. Kenapa? 11 kilometer. Yesus ajarkan ulang tentang Taurat, tentang kitab para nabi. 11 kilometer. Kurang lebih 2-3 jam. Yesus khotbah lagi dan ajarkan lagi mereka. Sampai malam mau tiba di kampung di Emmaus. Saudara bisa bayangkan, 3 jam. 3 jam. Bapak Ibu sabar enggak dengar khotbah 3 jam? Saya khotbah 15-20 menit pun Bapak Ibu udah mulai batuk 3 kali kok. So kode amin, amin, amin sudah. Ini 3 jam loh. Apa efeknya? Bapak Ibu tolong lihat ayat 32. Ya ampun, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Tidak sia-sia. Diajarin ulang, didekatkan lagi kepada firman, semangat yang loyo, trauma masa lalu, kepahitan lama-lama mulai hilang, lalu tiba-tiba kita kan berkobar-kobar waktu itu. Saya mau katakan, dengarkan baik-baik. Semangat yang patah akan bangkit kembali pada kedekatan dengan firman Allah. Amin. Ini penting. Ternyata firman Tuhan itu mampu membangkitkan semangat.
dari mereka yang loyo pulang kampung. Sudahlah, tidak ada yang bisa diharapkan dari Yerusalem. Baliklah ke kampung, mandi air panaslah kita, karena Emmaus berarti sumber air panas. Sudahlah, tidak ada yang bisa diharapkan dari Yesus. Jatuh mereka punya iman. Mengalami perjumpaan dengan firman, mereka berkobar luar biasa. Oke, ini catatan ketiga. Keempat, yang terakhir. Ayat 34. Bukan, mana tuh? Ayat 30 sampai 31. Waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, itu cuma boleh tuan rumah yang memecahkan roti. Berarti Yesus sebagai tamu sudah ambil alih rumah itu jadi miliknya, karena dia jadi tuan rumah. Dia yang pecahkan roti, bukan Kleopas, tapi dia. Pas dia pecahkan roti, runtuh. Puncaknya, kehadiran Kristus menghancurkan penyekat apapun yang membuat kebimbangan terjadi. Firman Tuhan menguatkan, mengorbankan, mengobarkan lagi semangat. Kehadiran Kristus meruntuhkan sekat yang membuat engkau tidak bisa merasakan kehadirannya. Ini menarik. Tuhanlah yang bisa meruntuhkan sekat itu. Mengorbankan, mengobarkan semangat firman. Tapi yang kasih celik mata orang untuk kenal Yesus, itu cuma kuasa Tuhan. Kuasa Yesus Kristus. Kenapa ya? Dia belum kenal Yesus ya. Dia belum percaya ya. Dia belum... Itu urusan Tuhan Yesus. Dan runtuh. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang, bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, hari ini kita mau peneguhan susulan. Ibu Lowing sudah ada yang mau diperkenalkan? Oh. Untuk PKP kita akan teguhkan pengurusnya Nyonya Kholilah Hayat. Bukan Kolila ternyata, Kholilah. Baru tahu saya cara membacanya. Dan ini penting bagi proses peneguhan ini, tapi juga bagi Bapak Ibu. Yakni kehidupan beriman saudara dan saya akan mengalami pasang surut. Pasang surut semangat pelayanan pengurus PKP. Pasang surut semangat iman karena berbagai benturan-benturan yang luar biasa akan dihadapi juga oleh Bapak Ibu. Masalah silih berganti tentang suami, istri, anak-anak. Berita baiknya adalah ketika sudah loyo, supaya segar lagi, mesti minum vitamin. Dan vitaminnya adalah kebenaran firman Allah. Firman Tuhan menguatkan saudara. Tidak heran kalau itu disebut makanan rohani oleh Yesus. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Coba, maka saya mengatakan hal yang pertama, kepada semua Bapak Ibu, juga nanti kepada Ibu Kholilah dan pengurus PKP nanti, semangat membara harus tetap ada. Dan itu hanya dimiliki pada kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, berapa banyak dari saudara barangkali yang berpikir, kiranya suatu saat nanti orang yang saya kenal, orang yang saya sayang, orang yang saya tahu sebenarnya, dia mungkin lagi cari kebenaran untuk kemudian menemukan juru selamat yang tepat. Kalau bisa, dia bisa merasakan seperti aku rasakan mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini hal yang mau disampaikan juga kepada saudara. Tabir itu runtuh, lalu mereka benar-benar bisa menyaksikan kehadiran Kristus dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Itu dimungkinkan oleh kuasa kebangkitannya. Otoritasnya ada pada Kristus. Maka jangan pernah berhenti barangkali mendoakan orang-orang itu.
bahwa kalau Tuhan izinkan, biar dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara tahu, Bapak Ibu bisa nonton di YouTube atau baca di buku kesaksian. Siapa? Tuh lagi di baris 1, 2, 3, 4 tuh 5 tuh. Yang kemarin yang baca surat di atas meterai beralih keyakinan baru diteguhkan. Hanya orang yang alami perjumpaan dengan Kristus yang bisa rasa tentang Kristus dan kemudian mengaku dia sebagai juru selamat. Efeknya apa? Jangan halangi dia, karena dia bisa berjalan ulang malam itu 11 km ke Yerusalem. Kleopas bangkit, jalan lagi. Orang yang mengalami perjumpaan, bukan lihat dengan Yesus, bukan. Perjumpaan itu banyak cara, bukan face to face, bukan. Tapi disentuh hatinya oleh Yesus, orang itu akan berapi-api dan membara. Oh benar, saya sudah masuk tahun ke berapa nih? 19 ke 20 jadi pendeta. Bapak Ibu lihat, yang dari kecil Kristen dengan yang baru kenal Kristus setelah dewasa, semangatnya lebih membara siapa? Kadang rasa-rasa mau dari kecil kenal Tuhan tapi bikin salah paling banyak, kapal angin lebih banyak daripada orang yang pang disentuh langsung. Itu membara, dia bisa jalan ulang pergi ke Yerusalem kembali, yang dilakukan oleh Kleopas. Itu yang kedua untuk dibawa pulang. Ketiga, yang terakhir, tahukah Bapak Ibu, saya penasaran temannya Kleopas itu siapa? Terus aku buka-buka cari Kleopas. Ini kenapa dia, si Lukas menyaksikan kisah itu, dia nggak tulis lengkap. Dia cuma tulis Kleopas dan temannya. Siapa temannya? Tapi kemudian saya bersyukur, puji Tuhan, dia nggak tulis namanya. No name. Tidak ada nama. Karena no name kita bisa duga-duga. Benar nggak? Kalau ada persembahan syukur dari NN, itu di belakang, siapa Kang itu NN itu? Itu duga-duga itu di belakang tuh. Penasaran, kok persepuluhannya gede banget, siapa ya NN itu? Penasaran. Saya berharap saudara sepenasaran saya tahap 1, lalu berhasil menduga-duga. Siapakah temannya Kleopas? Dugaan saya waktu menyiapkan khotbah ini, temannya Kleopas kemungkinan bisa nyoman Jepun. Mungkin bisa juga Ibu Holila. Mungkin bisa juga Pak Ndolu. Atau siapapun saudara yang pernah punya kenangan buruk masa lalu dan mengalami luka-luka besar, kepahitan dan kekecewaan. Engkau mungkin, sangat mungkin temannya Kleopas, saya dan saudara. Engkau butuh mengalami perjumpaan dengan Tuhanmu untuk dipulihkan. Amin. Puji Tuhan, dia tidak tulis itu nama. Maka saya mau tutup, mau bilang begini, andai kata dalam perjalanan saudara engkau mengalami kepahitan, kekecewaan, dan tanda tanya mengapa engkau kecewakan aku Tuhan, segera bercermin dan berkata, saya sedang lakukan perjalanan ke Emmaus, aku butuh engkau untuk menggiring saya pulang kembali ke Yerusalem. Saya butuh engkau Tuhan untuk dipulihkan, supaya kembali bersemangat menyaksikan engkau dalam kejatuhan sekalipun, menjadi saksimu yang hidup dalam kerapuhanku, supaya di tengah kelemahanku engkau sajalah yang ditinggikan. Amin. Begitu Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya. Amin.